Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, welcome back again. And this is we are still in the series of parabolic motion, ya. And after discussing the first example problem, ya, from our parabolic motion topic, now we are going to move into the second one to calculate the maximum height that an object with parabolic motion can reach, ya. Jadi sebelumnya kita mencari berapa sih kecepatan pada suatu titik tertentu gitu dengan modal waktu, ya, kalau ini mah dari kecepatan awal yang diketahui. Sekarang dengan soal yang sama, ya, dengan kecepatan awalnya 100 meter per second ini, kita coba mencari berapa ketinggian maksimalnya. Jadi teman-teman semua harus kita pahami bahwa ketika benda berada di maximum height atau kecepatan maksimum, ya, ini berarti benda sedang berada di maximum height. Apa yang terjadi dengan benda ini? Pertama, sebenarnya ini sudah dijelaskan, tetapi tidak terlalu tidak terlalu jelas, tidak terlalu eksplisit gitu. Pertama, kecepatan pada sumbu vertikalnya itu 0 meter per second. Dan dia hanya punya kecepatan pada sumbu horizontal saja. Ya. Jadi kecepatan di sumbu vertikal tidak ada, dia hanya punya kecepatan pada sumbu horizontal saja. Jadi seakan-akan dia hanya bergerak ke samping saja. Sesaat. Ya. Sesaat. Tapi nanti dia bakal jatuh lagi, artinya 0 meter per second itu hanya untuk sesaat saja. Nanti bakal naik lagi kecepatannya, cuma arahnya nanti jadi ke bawah, gitu ya. Jadi kalau dari sini arah V-nya itu masih tetap ke atas, tetapi saat melewati titik maksimum ini, maximum height ini, maka nanti V-nya bakal ke bawah seperti yang saya gambarkan sekarang. Jadi sekarang V-nya di sini, ya. V-nya di sini, maka ini V-nya dan ini Vx-nya. Ya. Jadi saya ulangi, kecepatan vertikal ketika benda mencapai tinggi maksimum itu adalah 0. Dan bagaimana cara mencari kecepatan vertikal bagaimana cara mencari tinggi maksimalnya, jika itu pertanyaannya. Kecepatan vertikal pada tinggi maksimum itu adalah 0. Ini akan menjadi kunci. One of the equation, ya, one of the formula to describe vertical motion itu ada di sini, ya. V sama dengan UY dikurangi G dikali T. VY sama dengan UY minus gravitational acceleration times T. Oke. Kuncinya ada di sini. Pada titik ini, pada titik Hmax ini, VY-nya 0, maka kita masukkan 0, ya. UY-nya nanti ada, G-nya ada, maka kita nanti bakal dapat time pada Hmax, ya. Nanti kita bakal dapat time pada Hmax minus G times T, ya. Pindah ruas jadi di sebelah kiri. Jadi G times T at Hmax equals initial velocity on vertical axis, ya. G-nya pindah ruas, jadi time at Hmax itu adalah kecepatan awal pada sumbu X dibagi G. Dapatlah kita rumusnya, ya, untuk mencari waktu pada ini, ya, untuk mencari waktu pada ketinggian maksimum.
ini waktu pada ketinggian maksimum. Ya. Tapi kan kita nyarinya bukan waktu pada ketinggian maksimum, kita nyarinya ketinggian maksimumnya berapa. Jangan salah ya, karena ini belum selesai. Maka setelah kita dapat rumusnya, ya kita tinggal masukkan saja. Jadi berapa sih waktu yang dibutuhkan ya untuk mencapai ketinggian maksimum? Kita masukkan sehingga waktu pada max height, ya, sorry tulisannya jelek. Ya, jadi waktu pada ketinggian maksimum itu tuh adalah UY. UY-nya kita tadi sudah dapat ya di nomor 1. UY-nya 50 ya. Jadi untuk mencari ketinggian maksimum pun kalian harus apa? Kalian harus memecah vektor ini ya, vektor kecepatan ini menjadi komponennya UX dan UY. Ya, ini harus ya. Dengan sudutnya tadi berapa? 30 derajat ya. Jadi UY-nya kita tadi sudah dapat, UY-nya di sini nih 50 ya. Maka UY-nya 50 dibagi G-nya 10. Dapatlah kita kecepatan pada ketinggian maksimumnya itu adalah 50 bagi 10, 5 second saja. Ya teman-teman ya. Jadi ini dapat jawabannya 5 second. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum itu 5 second. Terus bagaimana hubungannya dengan ini? Dengan apa? Dengan ketinggian maksimumnya sendiri. Nah, hubungannya gampang. Karena kita juga kan punya suatu rumus lain untuk mencari ketinggian kan. Untuk mencari ketinggian itu kita punya rumus apa? Kita punya rumus H sama dengan U dikali T dikurangi setengah G T kuadrat. Karena untuk memisahkan antara UX sama UY ini UY ya. Jika kita mencarinya Hmax, maka UY ya, tulisannya jelek, maaf. Maka UY dikali T, T-nya sudah menjadi T Hmax ya, T Hmax kurangi setengah dikali G dikali T Hmax square gitu. Tinggal disubstitusikan, maka Hmax-nya adalah, sorry tulisan yang jelek lagi, maka Hmax-nya adalah UY. UY-nya kita udah dapat tadi ya 50 di nomor 1. Nih UY ada di sini ya. Dikali time Hmax-nya berapa? Time untuk Hmax-nya itu 5 second. Dikurangi setengah kali gravitasinya 10 dikali T Hmax-nya 5 second kuadratkan. Ya. Jadi ini 250 dikurangi ini 250 bagi 2 125, maka hasilnya jadi ketinggian maksimumnya itu adalah 125 meter. Sudah beres ya. Jadi ini cara untuk mencari ketinggian maksimumnya. Adakah cara lain? Ada. Ya, cara lain yang lebih cepat ada. Gitu ya. Cara lain yang lebih cepat ada. Gimana cara lain yang lebih cepatnya? Gini nih teman-teman nih. Selain rumus V sama dengan UY dikurangi G kali T, kita juga punya rumus lain. Yang mana? V sama dengan UY square. V square, saya salah ya, maaf. Ini V square sama dengan UY square minus 2 times G times H ya, times height. Kita pakai rumus yang kedua itu.
Jadi final speed on y-axis square itu sama dengan initial speed of y-axis square minus 2 times gravitational acceleration times the height. Ya. Karena kita ini height-nya adalah height max, maka final speed on vertical axis-nya bakal jadi 0 dikuadratkan. UY masih tetap ada karena emang ada nilainya ya. Dikurangi 2 kali G kali H max. 0 square itu 0 sama dengan initial speed on vertical axis square minus 2 G H max. Ya, 2G H max-nya pindah ruas jadi plus 2G H max sama dengan initial velocity on vertical axis square, sehingga kita punya untuk mencari H max kalian tinggal mengkuadratkan initial velocity on vertical axis divided by 2 times gravitational acceleration. Itu teman-teman ya. Ini rumus langsung untuk mencari ketinggian maksimal. Ya. Ini rumusnya. Tidak percaya? Mari kita coba. Ya. Mari kita coba, maka bisa kita lihat H max-nya, UY-nya kita dapat dari nomor sebelumnya, UY-nya itu 50 kuadrat, 50 square, 2 times G, G-nya 10. Sehingga H max-nya tuh 50 square itu 2500 atau 2500 ya. 2500 2 kali 10 20, sehingga kita dapat H max-nya itu adalah coret-coret 250 bagi 2 125 meter. Ternyata hasilnya sama beda? Sama ya. Jadi H max ini cara untuk mencari H max. Nah, itu teman-teman cara untuk mencari H max-nya. Ya. Ada satu lagi permasalahan yang mungkin muncul pada tipe soal seperti ini. Ya. Contoh soal terakhir itu adalah apa? Mencari maximum distance. Ya, jadi kita tulis saja dulu bagaimana kalau mencari maximum distance. Ya. How far the bullet can reach, ya. Can reach. Kalau tadi mah how height ya, how high. Kalau sekarang mah how far. Kalau how far itu berarti di y-axis ya. Ini bukan can reach aja, bisa ya can cover ya, can go. How far distance mungkin lebih tepatnya ya. Maaf sekali. How far, atau mungkin lebih tepatnya what's the maximum distance saja ya. What is the maximum distance? Kalau distance berarti kita ngobrolinnya on x-axis ya, on horizontal axis ya. The bullet can cover. Nah, kalau tadi mah berapa jarak pada sumbu vertikal maksimum yang bisa diraih gitu. Kalau sekarang mah berapakah jarak pada sumbu horizontal yang bisa di cover gitu ya. Nah, teman-teman semua, tadi
kita sebelumnya telah coba mencari T untuk Hmax ya. Jadi T untuk Hmax tuh kira-kira segini nih. Bentar. T untuk Hmax tuh kira-kira segini. Dari awal bola bergerak sampai bolanya itu berhenti di Hmax. Itu ya. Itu kira-kira T untuk Hmax. Saya gambarin lagi aja lah. Ya, gambarinnya cepet kok. Sebentar ya. Gambarnya udah jadi. Ya, cepet banget ya. Iyalah. Ya. Jadi teman-teman, kalau tadi sebelumnya kita sudah mencari ya. Sudah mencari bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Hmax itu adalah T Hmax ya. Sebut aja T Hmax di sini. Maka waktu yang dibutuhkan agar bola mencapai jarak maksimum itu alias ketika dia mencapai tanah lagi ya. Itu tuh adalah 2 TH max. Kenapa jadi 2 TH max? Kalian lihat aja. Dari awal ke tengah itu 1 TH max, dari tengah ke akhir itu 1 TH max. Jadi 1 TH max tambah 1 TH max. Hasilnya adalah 2 TH max ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak maksimum itu kita sebut aja dengan TX S ya, S itu jarak ya. S max sama dengan TH max ditambah TH max. TH max ditambah TH max itu adalah 2 TH max. Atau boleh kita tulis ya, waktu untuk jarak maksimum itu adalah 2 kali TH max. Ya. Atau bisa juga ditulis jarak untuk S maksimum itu, waktu untuk jarak maksimum itu adalah 2 kali TH max, sementara TH max-nya itu adalah UY per G. Maka simpelnya kita juga tulis 2 kali UY dibagi G. Titik itu kali ya. Nah, ini rumusnya. Jarak untuk mencapai waktu untuk mencapai jarak maksimum. Ini baru waktu ya. Ini baru waktu. Waktu yang dipakai untuk mencapai jarak maksimum. Berapakah waktunya? Nah, itu akan jadi pertanyaan juga. Ya, jadi ya untuk mencari waktu untuk mencapai jarak maksimum itu ya tinggal dikali 2 waktu ininya ya, waktu sampai TH max-nya. Kadang kita bisa aja nyari TH max, tapi kadang juga nggak bisa langsung mencari TS max ya. Oleh karena itu, jika kita dimintanya mencari TS max, ya udah pakai rumus ini aja. Oke. Berapakah sih waktu yang dibutuhkan untuk mencari jarak maksimum? Jarak maksimum ya udah pakai rumus itu aja ya. Seperti yang akan kita lakukan sekarang. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencari jarak maksimum itu ya 2 kali kecepatan awal pada sumbu Y. Berapa nilainya? 50 per gravitasinya 10. Jadi butuh waktu ya 10 detik aja gitu ya. Tapi kan pertanyaannya bukan mencari waktu tapi mencari berapa jarak maksimumnya. Nah, ya udah. Kita bisa pakai ini aturan yang paling pertama di halaman pertama. Nah, ini nih. Untuk mencari jarak pada apa sih? Pada gerak parabola, kita bisa pakai jarak pada sumbu horizontal ya, S sama dengan UX kali T. Boleh juga VX, tapi kita pakai UX saja ya karena udah jelas UX-nya berapa. Sehingga S kita pakai tadi ya, S maksimum itu tuh berarti UX dikali T S maksimum ya. Sehingga S maksimumnya UX-nya 50 akar 3 ya. Udah dicarikannya di soal yang pertama 50 akar 3 UX-nya. Sementara TS max-nya tadi 10
sehingga menghasilkan X max-nya itu adalah 500 akar 3 meter. Nah, ini jawabannya. Jadi peluru ini bisa mencapai jarak 500 kali akar 3 meter dan dibutuhkan waktu 10 detik. Adakah cara cepat seperti yang nomor sebelumnya? Oh, sayangnya untuk nomor ini ada ya, ada cara cepatnya juga. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari rumus yang ini ya. Jadi rumus yang di atas ini kita ambil lagi. Ya, rumus yang di atas ini kita ambil lagi sehingga bisa kita tulis adalah saya tulis ulang lagi aja ya. X max sama dengan UX dikali TS max ya. Sehingga S max itu UX, TS max itu kan kita udah punya, TS max itu 2 kali UY ya. Dikali 2 kali UY per G, maka bisa kita tulis X max itu adalah 2 kali UX dikali UY per G. Nah, ini rumus langsung untuk mencari S max. Jika kalian diminta langsung berapa S max-nya, ya pakai rumus ini aja. Ya, pakai rumus ini aja. Buktinya apa? Ya kita coba aja buktinya di halaman selanjutnya. Maka S max itu adalah 2 kali UX ya, 2 kali UX ya. UX-nya itu 50 akar 3 dikali UY, UY itu 50 dibagi G, G itu tadi 10. Sehingga X max-nya 50, 50, coret-coret. Jadi 5, 5, 25, 25, 50, 500 akar 3. Sama aja ya hasilnya. Jadi hasilnya pun sama 500 akar 3. Nah, ini teman-teman contoh soal yang dapat muncul gitu ya tentang parabolic motion. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekian saja dari saya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.